Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 398, Nilai Pembunuhan. Di Menara Kegelapan, Louke dengan cepat menemukan tangga menuju ke tingkat kedua. Namun, di depan tangga itu ada dua kultivator yang tubuhnya diselubungi jubah hitam, memancarkan aura hukum kegelapan, berjaga di sana. Anak muda, nilai pembunuhanmu tidak cukup untuk naik ke tingkat kedua, salah satu orang berjubah hitam berbicara dengan suara serak ketika melihat Louke mendekat. Louke merasakan satu kekuatan pikiran memindai lencana di dadanya, menunjukkan bahwa informasi dalam lencana tersebut bisa diperiksa di sini. Berapa nilai pembunuhan yang diperlukan untuk naik ke tingkat kedua? Tanya Louke. 300 nilai pembunuhan, kata orang tua berjubah hitam itu dengan nada tidak sabar. Anak ini sepertinya baru datang, hanya dengan kekuatan tahap pertengahan Santo Bela Diri, ingin pergi ke tingkat kedua. Salah satu orang tua berjubah hitam mengejek saat melihat punggung Louke yang berbalik. Lencananya hanya memiliki beberapa puluh poin nilai pembunuhan, tapi kekuatannya terlalu lemah. Bahkan jika dia berhasil mengumpulkan 300 nilai pembunuhan, dia akan mati di tingkat kedua, tambah yang lainnya. Louke samar-samar mendengar percakapan antara dua orang tua berjubah hitam itu. Jelas, di tingkat pertama ini, banyak orang yang memiliki cukup nilai pembunuhan untuk naik ke tingkat kedua, tetapi mereka memilih untuk tetap di tingkat pertama karena merasa kekuatan mereka tidak cukup. Bahkan kultivator dari kubu yang sama bisa saling menantang dan membunuh di sini. Di kota Dewata, duel antara kultivator dari kubu yang sama harus disahkan oleh kuil. Tetapi di dalam menara, tidak ada batasan. Jika kamu membunuh lawan di panggung pertempuran, kamu bisa mendapatkan semua nilai pembunuhan dan rampasan perang mereka. Para kultivator dari kubu kegelapan sebagian besar adalah jahat. Membunuh seseorang karena hal sepele adalah hal biasa, tidak seperti di kubu cahaya. Meskipun ada konflik, tetapi tidak seintens di kubu kegelapan. Bunuh dia. Seruan ini terdengar saat pertempuran di panggung pertempuran memanas. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan di dunia Istana Suci telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, seperti perang antara manusia dan ras iblis di alam samudera bintang. Kubu kegelapan yang terkuat adalah ras iblis, dan ada juga beberapa kultivator manusia yang karena berlatih ilmu hitam, rambut mereka yang tadinya pirang berubah menjadi hitam. Hal ini membuat Louke berpikir bahwa dia mungkin bisa menyamar sebagai anggota kubu kegelapan dan tidak perlu menyembunyikan identitasnya sebagai Louke. Haha, sampah dari kubu kegelapan terlalu lemah. Kemenangan beruntun di panggung pertempuran meningkatkan semangat kubu cahaya. Darcy, yang berada di atas panggung, telah memenangkan 13 pertandingan berturut-turut, hampir menantang semua orang di tingkat pertama Menara Kegelapan. Louke mendengar seseorang di kubu kegelapan berbisik bahwa Darcy adalah kultivator terkenal dari Menara Cahaya, dan dia akan segera menerobos ke tahap Patriark Bela Diri, bersiap untuk naik ke tingkat kedua Menara Cahaya. Dia datang ke Menara Kegelapan untuk menantang sebelum naik ke tingkat kedua Menara Cahaya untuk meruntuhkan semangat kubu kegelapan. Makhluk kegelapan yang jahat dan kotor, tidak ada lagi yang berani maju, ejek Darcy dengan sombong. Berapa nilai pembunuhan yang bisa didapatkan dengan membunuhnya? Louke bertanya pada seorang monster di dekatnya. Dia memiliki kekuatan tahap 9 Santo Bela Diri, jadi kamu bisa mendapatkan 32 poin nilai pembunuhan. Jawab monster itu dengan suara berat. Hanya 32 poin? Louke mengernyit, merasa itu terlalu sedikit. Tidak hanya 32 poin, dia juga memiliki setidaknya 500 poin kebajikan. Membunuhnya akan memberimu jumlah nilai pembunuhan yang sama, monster itu menambahkan. Itu cukup, kata Louke sambil tersenyum, lalu dia mulai berjalan ke depan. Tidak ada yang berani maju. Darcy di atas panggung merasa senang, berpikir bahwa pertarungan bisa segera berakhir. Namun, ketika dia hendak turun dari panggung untuk disambut dengan sorakan dari kubu cahaya, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Jangan terburu-buru, aku akan melawanmu." Tingkat pertama menara tidak menantang bagi Louke, jadi dia memutuskan untuk membunuh Darcy, mendapatkan ratusan poin nilai pembunuhan, dan langsung pergi ke tingkat kedua. Semua mata tertuju pada Louke. Banyak kekuatan pikiran memindai lencana kegelapan di dadanya. Harapan kecil yang dimiliki kubu kegelapan segera sirna. Tahap 5 Santo Bela Diri. Darcy di atas panggung adalah tahap 9 Santo Bela Diri, dan dia adalah seorang jenius yang bisa melawan tingkatan yang lebih tinggi. Louke yang naik ke panggung sepertinya mencari kematian. Kubu cahaya tertawa terbahak-bahak ketika melihat Louke naik ke panggung. Kubu kegelapan benar-benar kehabisan orang,
mengirim seorang tahap pertengahan Santo bela diri, di mana para kultivator kuat di tingkat pertama menara kegelapan. Kenapa mereka bersembunyi sekarang? Para kultivator kubu kegelapan marah dengan ejekan kubu cahaya. Sebenarnya, ada beberapa kultivator kuat di tingkat pertama menara kegelapan, yang bahkan lebih kuat dari Darcy. Namun, mereka baru saja menerobos ke tahap patriark bela diri dan pergi ke tingkat kedua, karena tingkat pertama sudah tidak menantang bagi mereka lagi. Dengan keluarnya para kultivator kuat dari kubu kegelapan, Darcy datang menantang. Tingkat pertama menara kegelapan tidak lagi memiliki kultivator yang bisa menantangnya. Bajingan yang tak tahu malu, para veteran di tingkat pertama menara marah melihat ke arah kubu cahaya. Loke tidak tertarik dengan permusuhan antara dua kubu ini karena dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap dunia istana suci ini. Bagi Loke, dia hanyalah seorang pengembara di dunia ini. Darcy berdiri di panggung dengan tangan terlipat di dadanya, menatap Loke dengan penuh minat. Kamu terlihat baru, sepertinya kamu baru datang ke menara kegelapan untuk berlatih, ya. Aku sudah melihat banyak pemula seperti kamu, merasa sedikit kuat dan meremehkan orang lain, tetapi biasanya orang seperti itu mati dengan cepat. Ya, aku setuju. Orang seperti kamu biasanya mati dengan cepat, jawab Loke sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, wajah Darcy berubah muram. Aku sebenarnya berniat membiarkanmu hidup beberapa detik lagi, tetapi sepertinya kamu ingin cepat mati. Biar aku mengabulkannya dan membiarkanmu disucikan dalam kekuatan suci cahaya. Darcy sangat percaya diri, bahkan dia tidak menggunakan pedangnya. Dia merentangkan kedua tangannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang, dan dengan cepat menyerbu ke arah Luo Xiu. Dia mengeluarkan pukulan, jari-jarinya memancarkan cahaya suci, ruang di sekitarnya beriak dengan hebat di bawah hantaman pukulannya, terus-menerus bergetar dan terdistorsi. Luo Xiu tidak terpengaruh, dia melangkah maju dan mengarahkan satu jari, gerakannya sangat sederhana. Krak, saat tinju dan jari bersentuhan, suara tulang retak langsung terdengar. Haha, anak di atas panggung ini datang untuk menghiburku. Kekuatan yang lebih lemah dari Darcy, berani-beraninya menggunakan jari melawan tinju, kali ini pasti jarinya patah, kan? Anak ini benar-benar mencari mati, orang bodoh seperti ini juga berlatih di menara suci? Para anggota faksi cahaya tertawa terbahak-bahak dengan arogan, sementara para anggota faksi kegelapan tampak sangat tidak senang, bahkan ada yang mengutuk si penantang Darcy di atas panggung, karena jika bukan karena orang bodoh itu yang terlalu percaya diri, mereka tidak akan terus-menerus diejek oleh faksi cahaya. Ah, pada saat itu, terdengar teriakan kesakitan dari atas panggung, dan pemilik teriakan itu ternyata adalah Darcy. Terlihat Darcy berteriak kesakitan sambil mundur dengan cepat, tinjunya ditembus oleh jari hingga berlubang, membuat keringat dingin mengucur di dahinya. Dalam sekejap, para anggota faksi cahaya terdiam, hati mereka terkejut bukan main. Dewa cahaya yang agung, apakah ini lelucon? Bagaimana mungkin anak dengan level Santo bela diri pertengahan bisa sekuat ini? Saat Darcy mundur, Luo Xiu langsung melangkah maju. Tampaknya hanya selangkah kecil, tetapi dia langsung muncul di depan Darcy, kembali mengarahkan satu jari. Mati saja, Darcy berteriak marah, mengambil pedangnya, mengumpulkan kekuatan suci, dan dengan ganas menebas ke bawah. Kling, jari Luo Xiu dikelilingi oleh lapisan api hitam yang berasal dari hukum kematian, dan ketika pedang lawannya menebas, api hitam tersebut menyebar, menyebabkan pedang itu terpental jauh ke atas oleh kekuatan balik yang kuat. Wajah Darcy penuh ketakutan, kedua tangannya yang memegang pedang mati rasa kehilangan kendali. Dalam sekejap mata, jari Luo Xiu muncul di depan dahi Darcy, dan sebuah sinar pedang api hitam keluar dari ujung jarinya, menembus kepala Darcy. Satu jari, satu nyawa, bersih dan cepat. Tindakan Luo Xiu sangat tegas dan tanpa ampun. Di tingkat kekuatan ini, setiap gerakan sangat cepat, jadi meskipun prosesnya tampak panjang, sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 3 napas. Namun, dalam waktu yang sangat singkat ini, Darcy yang sebelumnya begitu sombong, mati. Darcy yang sudah siap untuk menerobos ke tingkat patriark bela diri dan naik ke lantai kedua menara, kini terbunuh oleh seseorang. Jika dia dibunuh di lantai kedua oleh seorang patriark bela diri yang kuat, para penonton mungkin tidak terlalu kaget, tetapi pembunuh Darcy ini, berdasarkan lencana hitamnya, hanya memiliki kekuatan level Santo bela diri tingkat 5. Seorang Santo bela diri tingkat 5 membunuh tingkat 9, ini sudah termasuk tantangan lintas tingkat, dan dilakukan dengan begitu mudah. Apakah orang ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang patriark bela diri? Bisa ke lantai kedua sekarang. Luo Xiu mengayunkan tangannya untuk mengambil barang rampasan, dan merasakan bahwa lencana hitam di dadanya bertambah lebih dari 500 poin nilai pembunuhan. Dengan mendapatkan lebih dari 500 nilai pembunuhan dengan mudah, Luo Xiu merasa bahwa mengumpulkan 3000 poin nilai pembunuhan untuk pergi ke dunia hukum asal untuk berlatih bukanlah tujuan yang jauh. Setelah mencapai tujuannya, Luo Xiu bersiap untuk turun dari panggung. Tunggu, dari faksi cahaya, terdengar suara teriakan marah,
seorang pria bertubuh besar, memakai baju zirah emas dan jubah biru, melangkah maju. Di belakang baju zirah emasnya terdapat 2 sarung pedang, dengan 2 pedang besar bersilang, tampak sangat gagah. Pria itu melompat, kakinya menghantam di atas panggung, seperti peluru jatuh, menimbulkan suara ledakan keras, seluruh lantai bergetar. Itu Luen, seseorang dari faksi kegelapan berteriak, suaranya penuh dengan ketakutan. Luen ini lebih kuat dari Darci, dia adalah salah satu ahli terkenal di lantai pertama kuil bumi. Tubuh Luen sangat kuat, memiliki darah campuran manusia dan ras raksasa, baik serangan maupun pertahanannya sangat kuat, pasti bisa membunuh anak di atas panggung itu. Luen, bunuh bidat jahat kegelapan itu. Para anggota faksi cahaya berteriak, kali ini datang ke kuil kegelapan bukan hanya dari menara cahaya, tetapi juga mengundang kuil bumi dan kuil lainnya dari faksi cahaya. Kegelapan yang jahat, takdirnya adalah untuk disucikan. Kamu membunuh Darci, aku akan menghakimimu. Luen ini sangat tinggi, seperti raksasa kecil, tingginya lebih dari 3 meter. Menghakimi dirimu sendiri, Luo Xiu tertawa dingin, sangat tidak suka dengan orang-orang faksi cahaya yang selalu berbicara tentang menghakimi orang lain. Belah cahaya tanah, Luen berteriak marah, berlari dengan langkah besar. Dia memegang 2 pedang besar, mengumpulkan energi elemen tanah yang pekat, mengandung sedikit hukum elemen tanah. Jelas, Luen belum mencapai tingkat patriark bela diri, tetapi sudah memahami sedikit hukum elemen, merupakan bakat luar biasa. Tingkat pemahaman hukum seperti ini, bagi Luo Xiu sama sekali tidak berarti, tetapi tubuh Luen yang mencapai tingkat patriark memang mengesankan. Luen memiliki darah campuran manusia dan raksasa. Ras raksasa adalah kesayangan Dewa Bumi, memiliki tubuh yang sangat kuat sejak lahir, dan dalam proses melatih tubuh, hasilnya berlipat ganda. Tubuh tingkat patriark, ditambah dengan pedang harta karun kelas atas, membuat Luen sepenuhnya mampu melawan patriark bela diri, bahkan membunuh patriark bela diri. Selain itu, Luen adalah talenta terbaik yang pertama kali ditemui Luo Xiu di dunia kuil suci. Walaupun cukup baik, tetapi jika dibandingkan dengan aku, masih terlalu jauh. Luo Xiu mengangkat jarinya, dengan cepat menembakkan 2 kali pukulan, terdengar 2 suara dentingan, dan kedua pedang besar di tangan Luen terbang tinggi, bergetar keras.